Selamat siang, salam sejahtera buat semua rekan-rekan. Mas Rizky, saya bisa minta siaran persnya nggak? Satu lembar. Rekan-rekan, teman-teman dari serikat buruh, serikat pekerja, teman-teman media, semua saja yang hadir. Tentu saya ucapkan terima kasih atas perkenan semuanya untuk berkumpul pada siang ini memenuhi undangan kami sebagaimana yang kami sampaikan dalam surat undangan, terutama ke teman-teman media dan juga rekan-rekan buruh. Hari ini kita melanjutkan perjuangan untuk menggugat kebijakan terbitnya Perpu Ciptaker, Perpu Cipta Kerja. Teman-teman, minggu lalu kita sudah memasukkan permohonan pembatalan Perpu Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi hari Rabu lalu. Dan yang hadir adalah 13 serikat pekerja sebagai pemohon. Pada kesempatan itu, kami juga sudah menyampaikan bahwa seminggu kemudian, tepatnya hari ini, jadi Rabu lalu dan sekarang hari Rabu lagi, kami akan memasukkan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Dalam hal ini yang menggugat juga 13 serikat buruh dan serikat pekerja. Nanti saya bacakan ya supaya dipahami. 13 serikat pekerja dan buruh terhadap Presiden Joko Widodo dan juga DPR RI. Kenapa? Karena ada pembiaran. Perbuatan melawan hukumnya adalah pembiaran atas putusan MK yang secara jelas, secara tegas meminta dilakukannya perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja karena undang-undang itu dianggap inkonstitusional bersyarat. Saya didampingi nih, ada Pak Jumhur, ada kawan-kawan, saya nggak bisa sebut satu-satu, ini banyak sekali. Tapi boleh saya bacakan ya, minta waktu sedikit. Dari 13 yang terdaftar memberikan kuasa kepada kami, Integrity, Indonesian Center for Government Constitution Society Law Firm, saya bacakan sebentar. Pertama adalah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional. 2. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. 3. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. 4. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. 5. Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. 6. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. 7. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan. 8. Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia. 9. Gabungan Serikat Buruh Indonesia. 10. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia. 11. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. 12. Federasi Serikat Pekerja Listrik Tanah Air dalam kurung Pelita Mandiri Kalimantan Barat. Dan 13. Serikat Buruh Sejahtera Independen 92. Mudah-mudahan semua sudah terdata dengan baik. Kalau nanti ada yang miss, tolong diinformasikan kepada kami. Ini surat kuasanya yang kami terima. Dan hari ini tadi kami sudah mendaftarkan gugatan itu di PT UN Jakarta, terdaftar dengan nomor 30. Jadi sudah resmi terdaftar dengan nomor perkara 30 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kenapa kami melakukan ini? Satu rangkaian dengan permohonan pembatalan Perpu di Mahkamah Konstitusi. Saya katakan tadi Rabu lalu sudah, dan ini untuk menegaskan bahwa penerbitan Perpu dan pembiaran tidak melaksanakan putusan MK untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja adalah perbuatan secara hukum ya. Konsepnya disebut perbuatan melawan hukum oleh penguasa, oleh negara. Dan
Ini satu hal yang secara konstitusi, secara kehidupan bernegara tidak boleh dilakukan, apalagi oleh presiden yang seharusnya taat pada aturan bernegara, taat pada aturan berkonstitusi. Karena itu rekan-rekan nanti ada rilisnya akan kami berikan, baik secara hard copy nanti kalau ada yang memang membutuhkan, ada rekan integriti misalnya Mas Kiki yang bawa, secara soft file juga sudah akan kami bagikan ke rekan-rekan supaya tidak perlu mengetik lagi. Tapi pada dasarnya intinya adalah kami punya concern bahwa ini kesalahan yang mendasar sehingga rekan-rekan buruh kemudian perlu melakukan langkah-langkah advokasi dengan sangat serius, bahkan 2 langkah hukum, 1 di Mahkamah Konstitusi untuk menyoal konstitusionalitas Perpu itu sendiri, dan yang kedua adalah menggugat perbuatan melawan hukum oleh Presiden yang kita daftarkan hari ini di PT UN Jakarta. Dari saya itu teman-teman, dan tadi ada beberapa teman menanyakan soal doorstop Pak Mahfud, nanti setelah inilah saya komentari itu. Tapi beberapa teman nanya soal itu. Sekarang kita fokus dulu ke soal pendaftaran perbuatan melawan hukum oleh Presiden Jokowi di PT UN ini. Kalau teman-teman ada yang mau menambahkan, Pak Jumur dari buruh silakan Bu. Oke, terima kasih. Apa yang tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum tentang hari ini kenapa kita datang ke Pengadilan Tata Usaha berkaitan dengan tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang akhir tahun kemarin disahkan Perpu. Maka kami dari Serikat Pekerja Serikat Buruh melakukan gugatan ini, bukan tidak ada landasannya, tapi kita tetap melakukan itu karena kami ini adalah warga negara yang baik, maka tetap kita ikutin aturan main tentang undang-undang. Karena selalu pemerintah mengatakan kalau kalian tidak sepakat, ya kamu gugat atau ke MK atau yang lain. Maka ini kami jawab, hari ini kita jawab bersama-sama di 13 Serikat Pekerja Serikat Buruh, kita jawab. Yang Rebo kemarin kita daftarkan ke MK, hari ini kita daftarkan ke TUN. Inilah jawaban dari Serikat Pekerja Serikat Buruh. Kita bukan hanya sekedar ngomong, tapi kita lakukan. Maka mari kita sama-sama uji apa yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, tentang Perpu yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2022. Inilah hadiah untuk rakyat Indonesia yang hari ini rakyat sedang menderita. Kegentingan ini dibuat oleh pemerintah, bukan oleh rakyatnya. Bukan berarti pemerintah harusnya memikirkan bagaimana kesejahteraan, keadilan bagi rakyatnya. Tapi hari ini justru rakyat dibuat menderita. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja ya. Jadi kita sudah ditipu oleh Presiden. Ditipu karena Presiden bilang kalau kita nggak setuju Undang-Undang Cipta Kerja, kita jangan demo-demo, jangan ini, tapi lapor ke MK, ya kan? Kita lapor ke MK, kita uji, kita menang. Dia nggak mau kalah. Akhirnya dia bikin Perpu Cipta Kerja. Kan nipu artinya. Jadi Presiden menipu kepada kaum buruh. Dan itu sekarang kita gugat untuk perbuatan melawan hukum. Ini adalah bentuk kesenang-wenangan dan ini adalah perbuatan tercela karena Presiden kok bisa melawan hukum. Harusnya Presiden contoh teladan baik dalam melaksanakan hukum, tapi di sini dia melawan hukum. Terima kasih. Hidup buruh! Hidup! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, para media cetak dan elektronik. Jadi dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan khususnya kepada jajaran pihak yudikatif, dalam hal ini hakim atau siapapun nanti yang ditunjuk untuk menangani perkara ini, untuk dapat memimpin persidangan secara jujur, benar dan adil.
Karena yang seperti kita hari ini lihat banyak sekali putusan-putusan pengadilan yang ngawur. Ya kan, kalau rakyat diberikan hukuman yang seberat-beratnya, sementara para pejabat dihukum seringan-ringannya. Bahkan ada yang divonis bebas, padahal sudah jelas kesalahannya. Kami tidak ingin PT UN pun ini layu sebelum berkembang. Kami tidak ingin gugatan ini dipermainkan oleh hakim-hakim yang memimpin. Karena ingat, para hakim, kaki Anda itu satu di kuburan, satu di darat, satu di neraka, satu di surga. Kalau Anda salah putus, Anda salah memutuskan sebuah nilai-nilai keadilan, maka siap-siap saja Allah yang akan menghukum kamu. Dan sudah dipastikan neraka jahanam kamu tempati. Karena di atas Anda itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Anda ingin menegakkan konsep ketuhanan, ketuhanan yang Maha Esa, ya ini saatnya. Dan tolong kepada hakim, lihat gugatan-gugatan kami secara objektif, sistematis, dan kami sampaikan ini dengan fakta-fakta kebenaran yang disampaikan tadi kawan-kawan kami ingin membuktikan bahwa Presiden Republik Indonesia telah menipu rakyat Indonesia di mata hukum, sehingga ketika hukum menjadi panglima, ya seharusnya Pak Jokowi harus tahu diri, sadar diri, jangan sekali-sekali memancing, mengarahkan rakyat Indonesia untuk taat hukum, sementara dia sendiri melanggar hukum. Ini tidak boleh. Di mana letak keadilan? Dan kita juga pastikan dalam hal ini kita akan kawal setiap sidang ini dengan aksi-aksi massa. Dan aksi-aksi massa juga untuk kegiatan lainnya, protes terhadap Perpu ini akan terus kita lakukan. Tidak akan berhenti kaum buruh bergerak sampai Perpu ini dicabut tanpa syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen. Lem. Masih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau hakimnya jeli, ya, dia pasti 101% memenangkan ini. Karena ini jelas-jelas contempt of court, ya. Jadi menghina pengadilan. Ya, hajar aja, Jen. Jadi Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa Omnibus Law itu sudah inkonstitusional. Yes. Dalam 2 tahun maksimal, ya, kalau mau dibereskan. Bukannya membereskan atau melaksanakan perintah MK. MK itu perintah itu diabaikan oleh Presiden, malah mengeluarkan Perpu. Artinya putusan MK tidak digubris, ya kan? Karena otomatis undang-undang itu gugur, gitu. Kalau Perpunya oleh DPR, ya kemudian DPR akan banyak setujunya lah. DPR-nya kayak begitu, ya kan? Bukan DPR itu sekarang, kira-kira, ya. Nah, jadi ini penghinaan kepada MK, pada pengadilan, harusnya menjalankan, malah melawan Perpu. Artinya nanti ini berbahaya. Kalau MK kemudian nanti membatalkan undang-undang, setiap undang-undang Presiden mengeluarkan Perpu, kan kacau. Ya, betul. Ya kan? Rusak hukum di Indonesia. Presiden salah mengartikan yang genting itu di Ukraina, bukan di Indonesia. Ya. Kenapa gentingnya jadi di Indonesia, perangnya di Ukraina, kan gitu, ya kan? Gitu. Kemudian juga bahwa isi daripada Perpu ini persis sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja, persis. Nggak ada beda. Coba bayangkan. Kalau menurut saya ini skandal ini. Skandal nasional yang dibuat oleh Presiden. Bahkan kalau menurut saya ini Presiden layak untuk di-impeach. Ya. Betul, ini layak untuk di-impeach. Dan itu sudah, saya akan mengutip pernyataan dari Pak Jimli Asidiki. Ya, ahli hukum tata negara, profesor, udah jelas itu. Gitu. Kami juga berterima kasih kepada Pak Denny Indrayana, ya, Bung Denny Indrayana ini mantan Wakil Menteri Hukum, ya, yang mau membela dan mau berisiko kemudian menerima kuasa dari kami.
Gitu. Jadi sekali lagi, tolong sadarlah Pak Presiden. Ya, semua bisa dibicarakan. Ya, yang putusan MK itu jelas-jelas salah satu keterlibatan partisipasi masyarakat tidak ada. Ya kan? Nah, Perpu ini tidak ada partisipasi juga, jadi udah jelas salahnya lah. Itu semua orang pasti tahu lah. Ya, tidak ada satu pakar hukum pun yang membenarkan Perpu ini. Kira-kira begitu dari saya. Jadi sekali lagi mohon Pak Presiden dengan kesadaran untuk mencabut Perpu ini dan kemudian menyatakan minta maaf kepada rakyat Indonesia, khususnya kepada kaum pekerja. Terima kasih. Dicatat sama teman-teman. Dari Tempo Pak, sejauh ini dari penerapan undang-undang cipta kerja sampai apa sih yang dampaknya akan dirasakan buruh terkait dua peraturan itu yang dirasa merugikan? Ya, terima kasih. Saya Rudi Habedaman, Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Menjawab pertanyaan tadi, jadi apa dampak konkret dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Perpu? Ya. Pertama, sebelum Perpu disahkan saja, praktek-praktek legalisasi tentang penerapan sistem kerja kontrak outsourcing di seluruh sektor industri itu sudah marak terjadi. Ya. Praktek-praktek ya, pengerahan tenaga kerja asing non intelektual atau tenaga ahli itu sudah mengalir begitu deras ke negara kita. Ya. Seperti contoh yang baru-baru saja kita ketahui terjadi masalah di PT GNI Morowali. Itu adalah akibat kebijakan yang sudah digagas oleh rejim Jokowi tentang membuka seluas-luasnya tenaga kerja asing di Indonesia. Ya, sehingga terjadi bentrokan. Karena apa? Karena tindakan diskriminasi ya yang dilegalkan oleh negara. Apalagi kalau secara de facto undang-undang ini betul-betul berlaku, kita tidak akan tahu seperti apa nasib kaum buruh di Indonesia. Ya. Itu salah satu fakta yang kita rasakan. Ya. Belum lagi PHK. Ya. PHK itu sangat brutal. Pokoknya pengusaha sekarang itu dengan berbagai macam cara, dengan dalih menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah mem-PHK buruh itu tidak perlu diberitahu. Pokoknya mereka langsung dilarang, nggak boleh datang ke perusahaan. Kalau lu nggak suka, silakan gugat. Itu yang terjadi. Dan itu marak terjadi di hampir banyak perusahaan di kawasan-kawasan industri. Kalau tidak percaya, nanti saya ajak ke pabrik-pabrik. Ketemu pimpinan-pimpinan serikat buruh di perusahaan, bagaimana mereka mengalami masalah yang dihadapi langsung konkret dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja. Itu mungkin sementara. Tambahan dari saya, Silakan. Tambahan kalau bicara dampak, karena kebetulan kita dari daerah juga, dari Bandung ya, Jawa Barat. Jadi teman-teman media, hari ini kita dikejutkan dengan banyak sistem yang dipakai oleh perusahaan. Dampak dari Perpu ini dengan sistem kerja fleksibel, ini sangat luar biasa. Fleksibel itu gini, ada kerjaan dikerjakan, kalau tidak, nggak kerja. Upahnya pun disesuaikan, mau harian, mau jaman, atau mau dia berapa lama dia bekerja. Ini alasannya karena memang aturan yang tidak pasti dan tidak jelas. Bahwa pemerintah dan Presiden menyatakan alasan dikeluarkannya Perpu untuk kepastian hukum dunia usaha, saya rasa enggak juga. Kalau untuk dunia usaha dan pengusaha gelap, ya, atau pengusaha jahat, ya, ini digunakan untuk merampas hak-hak dan masa depan buruh pekerja. Outsourcing diperluas, jadi banyak juga sekarang karyawan-karyawan yang DOS, dari kontrak DOS. Dibayangkan, bukan tetap, dari kontrak DOS, jadi outsourcing. Upah yang diterima pun tidak akan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi kalau bicara dampak, sudah dampak PHK, dampak kesejahteraan pun tidak ada, dan masa depan hidup buruh pekerja di Indonesia hancur berantakan. Terima kasih. Begitu saja. Jadi saya ingin bukan menyimpulkan ya. 3 hal saja. Presiden pernah berjanji ada 3 layak. Kegentingan yang memaksa itu adalah 3 layak.
Jadi kegentingan upah yang semakin murah, kegentingan pekerjaan yang tidak layak, dan kegentingan hidup yang layak. Itu susah. Jadi semakin lama semakin susah hidup ini. Mendapatkan kerja yang susah, penyerapan tenaga kerja juga tidak ada. Kalaupun ada juga nggak seimbang dengan investasi yang masuk. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Saya Ais dari Federasi Pelita Komunitas Kalimantan Barat. Jadi itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau diklarifikasi? Kalau nggak ada, gini kawan-kawan sekalian. Jadi langkah kita ini adalah upaya-upaya atau ikhtiar yang dilakukan oleh serikat pekerja, serikat buruh di dalam membela hak-hak buruh dan menjaga konstitusi. Ingat ya, karena tadi sudah dijelaskan oleh lawyer kami, oleh pengacara kami bahwa penerbitan Perpu itu adalah merupakan tindakan melawan konstitusi. Nah, kita ini harus dijaga konstitusi kita, jangan terus-terusan dilecehkan, apalagi oleh Presiden. Karena melecehkan konstitusi itulah langkah yang kita lakukan selain juga melakukan GR terhadap Perpu Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, juga kita melakukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Presiden dan juga DPR yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020. Saya kira itu kawan-kawan sekalian. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Ini Pak Karel juga akan menyampaikan dari KSPN. Ya. Hidup buruh! Hidup buruh! Lawan! Lawan! Hancurkan tirani! Lawan! Lawan! Oligarki harus kita usir Dari negara ini. Ya. Karena gara-gara oligarki kita semakin melarat kehidupan buruh. Maka itu buruh sekarang menuntut kepada pemerintah dan juga pengadilan supaya benar-benar adil. Ya. Kita tidak takut siapapun juga. Bahwa kita inginkan bahwa kehidupan yang layak itu janji pemerintah dan itu ada di konstitusi kita. Bahwa pemerintah harus memberikan terbaik untuk buruh. Ternyata pemerintah telah membohongi rakyatnya sendiri. Dia telah membuat Perpu nomor 2 tahun 2022 itu telah mengkhianati bangsanya sendiri. Dan juga membuat kemiskinan bagi rakyatnya. Kami kaum buruh akan terus berjuang sampai akhir titik darah penghabisan. Kami tidak takut lawan siapapun juga. Yang kami inginkan adalah kebenaran dan keadilan yang akan terjadi dalam kehidupan kita ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya mohon apa yang disampaikan oleh teman-teman ini, cabut Perpu hari ini juga. Cabut Perpu hari ini juga. Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ada lagi satu barangkali. Ada lagi enggak dari dalam sudah siap Pak Denny. Apa? 15 orang. Ketua Sekjen Parit. Ya, formasi. Oh, dari dalam. Ya, nggak apa-apa. Sebentar. Baik. Teman-teman, kalau tidak ada lagi dari kami cukup untuk persoalan gugatan ini. Jadi sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman dampaknya dan mengapa kita melakukan ini, saya tidak akan ulangi lagi. Tapi pada dasarnya kita akan terus kawal. Teman-teman juga nanti mohon dibantu teman-teman media dan teman-teman buruh semuanya. Kita tahu di Mahkamah Konstitusi ada kemungkinan misalnya perpunya menjadi undang-undang karena disetujui oleh DPR misalnya, maka kita akan gugat lagi undang-undangnya kalau memang begitu harusnya jalannya. Tapi sekarang kita tahu prosesnya masih belum ke arah sana. Nah, bagaimana nanti persidangan di PT UN, teman-teman akan lihat bahwa awal-awal barangkali masih ada proses-proses pemeriksaan, perbaikan dan lain-lain. Tapi kami secara khusus meminta rekan-rekan media seluruhnya untuk membantu proses ini, pengawalan, karena kita tahu proses persidangan kita dengan tetap menghormati kemandirian kekuasaan kehakiman, tetap juga perlu kontrol. Kontrol tidak hanya secara resmi, secara official melalui Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan atau lain-lain. Kalau PT UN tentu Komisi Yudisial, tapi juga secara sosial, secara kemasyarakatan dari kita semua masyarakat madani termasuk rekan-rekan buruh yang akan
mudah-mudahan terus semangat hadir di persidangan-persidangan dan tentunya juga rekan-rekan media. Saya pikir itu, lagi-lagi teman-teman terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dari saya cukup, minta maaf apabila yang kurang berkenan dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain nggak ada, ambon. Dua sekretaris ya, tanda tangan 30. Cara mana cara? Ya. Sampaikan salam cinta kita kaum buruh Bapak Hakim. Pokoknya Bapak Hakim harus jujur, benar dan adil. Kalau tidak, neraka. Pokoknya menjaga klaster. Atau kita patung-patung aja deh, Bro. Ini udah sudah beres. Aku nggak boleh tahu. Gimana? Langsung aja nih. Depan dong. Live, tenang aja live. Daripada komentar-komentar dulu. Oh, yang biru dulu, yang biru dulu. Oke, Pada
Udah utang sama Prof Denny 130.000. Iuran udah dapat tadi udah lama juga mau bayar nih. Pak Arif bagi iuran ini Pak Arif. Ada iuran nih. Kurang 130.000. Sawer pakai gelar. Patungan, sawer. Ada apa? Ini kita kan udah pasti tolong. Ya, ini. Mana nih? Mana itu? Siap. Apa itu? Patungan. Media gue di belakang gue. Kita sebagai apa ya, sama-sama, tidak ada yang dibayar. Oke, diterima. Oh, itu masih ada yang mau nambah? Makasih ya Pak. Makasih Pak. Media. Guru saweran. Daftar menyewer. Sawer banyak. Ada Pak ya? Iya Pak. Wah, udahlah. Kalau belum tarik deh. Ya. Teman-teman, barusan kita melengkapi ya. Setelah tadi pagi secara online sudah didaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, oleh negara yang dilakukan oleh 13 serikat buruh dan pekerja. Barusan kami melengkapinya secara offline juga. Jadi tadi sudah dipastikan bahwa gugatan sudah terdaftar, sudah menerima stempel dan lain-lain. Jadi sudah sebagaimana saya katakan tadi, perkara ini terdaftar di nomor 30 dan mudah-mudahan setelah ini prosesnya makin lancar ke persidangan. Lagi? Pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Pelanggaran yang dilakukan Presiden apa? Ya, kapan? Penasaran sih nih. Ya baik, teman-teman, untuk yang Pak Mahfud nanti habis ini kita bicara lah. Selesaikan dulu yang masalah PTUN. Ya, yang PTUN dulu, habis ini setelah selesai baru kita bicara yang pertemuan dengan Pak Mahfud. Biar fokusnya nggak buruk. Ada yang lain dulu. Kira-kira apa aja Pak yang jadi tuntutan ini sekarang? Nanti teman-teman bisa baca gugatannya. Jadi habis ini tolong mungkin kirim WA ke kami biar kami share juga. Nanti teman-teman yang butuh nomor saya ya saya bisa catatkan biar kita bisa sharing gugatannya secara fisik langsung. Tapi pada dasarnya intinya adalah ada perbuatan melawan hukum oleh penguasa, oleh negara. Itu bahasa hukum ya. Kenapa? Karena adanya pembiaran, tidak dilakukannya dalam hal ini adalah perintah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya memerintahkan kepada Presiden dan DPR membuat undang-undang untuk melakukan perbaikan atas Undang-Undang Cipta Kerja, terutama dari sisi
formil. Apa itu? Ya misalnya salah satu yang tadi sudah disebutkan adanya partisipasi publik yang bermakna, meaningful public participation. Nah, dengan terbitnya Perpu itu jelas-jelas pasti tidak ada partisipasi publiknya dan kegentingan yang memaksa, mana ada partisipasi publik. Jadi bahwasannya tidak dilaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi itu jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Itu yang menjadi dasar gugatan di PT UN ini. Teman-teman tahu ini adalah langkah hukum yang kedua. Langkah hukum yang pertama adalah meminta pembatalan Perpu Cipta Kerja itu sendiri di Mahkamah Konstitusi yang sudah kami daftarkan Rabu minggu lalu, seminggu yang lalu. Jadi dua langkah hukum ini adalah satu langkah yang berkaitan, yang berkesinambungan. Ibarat uang itu dua sisi dari satu kuping mata uang. Satunya menguji konstitusionalitas Perpu itu sendiri karena melanggar Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah terjadinya perbuatan melawan hukum. Yang satu kita uji di Mahkamah Konstitusi, yang satu kita daftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Cukup ya. Terima kasih banyak. Yang persoalan Mahfud habis inilah supaya teman-teman kita konsentrasi satu isu dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bagi kawan-kawan yang bawa orang silahkan untuk bisa menyampaikannya di atas Supaya nggak terlalu jauh-jauh. Siap. Kepada para ketua dan sekjen diundang di JLBHI. Ya, sekali lagi. Sekarang sebenarnya sudah mulai, tapi karena ini rapat ditunda di JLBHI tentang kelanjutan rapat kita, protes kita pada Presiden tentang Perpu di JLBHI, ya, untuk menyusun draft besar-besaran. Jadi ini rapat sangat penting. Para teman-teman harap JLBHI ya. Itu buat daftar ya. Ayo.
ngobrolnya nanti di LBH udah 2:30 nih. Udah mau 2:30 lah. Gimana udah dikondisiin anggota kok? Jadi tolong mohon doa restu kepada seluruh kaum buruh Indonesia, rakyat Indonesia bahwa hari ini Aliansi Hak Siswa Buruh mendaftarkan gugatan ke PT UN terkait masalah perbuatan melawan hukum terhadap terbitnya Perpu. Dan ini gerakan kaum buruh ini tentu saja untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup. Salam hormat buat Lem TV.